Assalamualaikum teman-teman Dizi Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua sehat-sehat ya semuanya. Untuk di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 12 part 2. Tapi sebelum kita mulai videonya jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Thank you. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Deli Demir sedang melakukan pekerjaannya. Lalu terlihat dari kejauhan Aikis dan Hamzah telah tiba di perkemahan. Deli Demir pun segera menghampiri Aikis dan menyambutnya. "Putriku yang pemberani yang menyusul para prajurit, selamat datang kembali." Aikis pun menjawabnya, "Terima kasih Baba." Lalu dengan kegembiraannya ia berkata lagi, "Baba, aku tahu lokasi di mana Turgut berada." Lalu Deli Demir pun menanggapinya, "Baiklah nak, mari kita menghadap kepala suku dan ceritakan apa yang terjadi." Mereka pun segera beranjak menuju tenda utama suku Kai. Lalu di sisi lain perkemahan, Kurdolu bertemu dengan Alpargu untuk memenuhi perintah Sulamansyah dan untuk menghilangkan kecurigaannya pada Abu Hisham, ia telah menyusun rencana. Ia memerintahkan Alpargu dengan berkata, "Bawa 2 orang dan buntuti mereka, tapi jangan terlalu dekat. Abu Hisham tahu kau akan menyusulnya. Kemudian kembali ke perkemahan bersama 2 orang tadi dan jangan ada masalah." Sulamansyah akan bertanya pada mereka. Dia sadar ada yang tidak beres. Dia mencurigai Abu Hisham. Pergilah. Lalu di dalam tenda utama, Aikis sedang memberikan informasi mengenai kastil pasukan Templar pada Sulamansyah. Ia berkata, "Berdasarkan pengamatan saya akan sulit untuk bisa masuk ke dalam kastil Templar." Lalu Sulamansyah bertanya, "Apa ini seperti kastil assassin yang kita lihat di Alamut?" Aikis pun menjawabnya, "Betul Bey." Lalu Deli Demir berkata, "Alamut itu masalah besar Bey. Setan itu bernama Hasan Sabah. Pasukan setan itu telah membunuh Sultan Alparslan dan putranya Malik Syah. Templar mempelajari semuanya dari mereka." Lalu Aikis berkata lagi, "Kita bisa masuk ke dalam tenda hanya dengan sebuah taktik Bey." Lalu Sulamansyah berkata, "Jika Turgut masih di dalam, menjadi tugas kita untuk menyelamatkannya." Sedangkan di kastil pasukan Templar, Petruchio datang menemui Turgut. Turgut yang sudah terpengaruh dengan minuman yang diberikan oleh Petruchio, ia sudah tidak mengenal dirinya sendiri dan mulai candu dengan minuman tersebut, sehingga Turgut akan memenuhi perintah Petruchio untuk mendapatkan minuman itu. Lalu Petruchio pun memberikan nama baru untuk Turgut. Ia berkata pada Turgut, "Mulai sekarang aku akan memanggilmu Yahuda." Lalu ia berkata pada prajuritnya, "Siapkan dia, aku akan memperlihatkan prajurit kita." Lalu ia pergi meninggalkan penjara bawah tanah itu. Dan di Aleppo, Ertugrul bertemu dengan Hafizah, saudari ipar dari Umi Khair. Ertugrul berkata padanya, "Aku ada sebuah permintaan untukmu Hafizah, kau bisa keluar masuk istana. Bisakah kau sampaikan pada Halimah Sultanah bahwa aku ingin bicara dengannya dan membawanya ke sebuah toko karpet?" Hafizah menjawabnya, "Ini sangat berbahaya Ertugrul Bey, untukmu dan juga gadis malang itu." Ertugrul menjawabnya, "Aku tahu, tapi jika aku tidak bicara padanya akan menjadi bahaya bagi kita semua." Lalu mendengar penjelasan Ertugrul dengan senang hati, Hafizah menjawabnya, "Aku akan pergi ke istana untukmu." Lalu Ertugrul berkata, "Semoga Allah memberkahimu Hafizah." Lalu ia pun pamit meninggalkan Hafizah. Lalu di istana ketika Halimah sedang berjalan di lorong, ia bertemu Karatoigar yang hendak bertemu dengan Sultan Al-Aziz. Pada awalnya Halimah tampak ketakutan, lalu ia memberanikan diri bertanya pada Karatoigar, "Apa yang kau lakukan di sini Karatoigar?" Lalu Karatoigar yang juga mengetahui bahwa Halimah tidak menginginkan pernikahan ini, ia menjawabnya, "Aku kesini untuk menyelamatkanmu dari seranjang dari orang bodoh bernama Al-Aziz. Hanya aku kawanmu di istana ini Halimah." Halimah menjawab perkataan Karatoigar dengan sinis, "Kau hanya seorang penjahat yang haus darah Karatoigar." Lalu ia pergi meninggalkan Karatoigar. Ketika Karatoigar menunggu Sultan di dalam ruang utama istana, Sultan bertanya pada Nasser, apa yang Karatoigar lakukan di sini. Nasser yang memang bermaksud ingin terjadi peperangan antara Seljuk dan Ayyubi, ia menjawabnya, "Sultan Alaidin pasti tahu rencana Anda menikahi Tuan Putri. Untuk mencegah itu terjadi, dia mengirim si mata satunya Tuan. Tuan, kita harus siap dengan ancaman, jangan menyerah." Sultan pun bertanya pada Nasser, "Jadi apa yang harus kita lakukan Nasser?" Lalu Nasser menjawabnya, "Tuhan, segera usir dia, lalu tanda tangani kontrak pernikahan dengan Sultan Halimah. Tanpa harus menunggu persiapan selesai, pesta pernikahan bisa menunggu." Lalu merasa tidak yakin dengan saran yang diberikan Nasser, ia bertanya, "Apa ini pantas untuk sultan sepertiku dan putri seperti Halimah?"
Nasser pun meyakinkannya, "Tuan, demi keamanan negara ini harus dilakukan." Lalu tak sadar kalau ia sedang dibohongi dan karena kebodohannya, Sultan pun merasa senang dengan saran yang diberikan Nasser sehingga ia berkata, "Aku beruntung memilikimu, Nasser." Lalu salah satu seorang prajurit datang untuk memberikan informasi pada Sultan, yaitu, "Sultan, suku Kai mengirim seorang utusan. Kami menahan mereka di pintu istana." Gundoldu yang baru saja datang dipersilahkan masuk oleh Sultan Al-Aziz. Lalu Gundoldu pun langsung berkata to the point pada Sultan, "Nasser adalah seorang komandan Seljuk yang telah membelot. Terakhir kali saya melihatnya sedang mengendap-endap di perkemahan kami seperti anjing. Sayangnya kau tidak punya waktu untuk itu. Secepatnya Yang Mulia akan tahu siapa kau sebenarnya, bagaimana kau menyusup ke istana, dan bagaimana kau mendapat perintah dari Templar." Mendengar perkataan Gundoldu membuat Emir Al-Aziz marah. Ia meminta Gundoldu untuk menghentikan ucapannya. Lalu Nasser berkata pada tuannya, "Tuan, silahkan Anda berbicara padanya, saya akan menunggu di luar." Lalu setelah Nasser keluar dari ruangan, Emir Al-Aziz berkata, "Pembohong, kau tidak akan menipuku dengan fitnah ini." Gundoldu pun berkata padanya, "Jika Anda punya sedikit keberanian, Anda akan mengetahui kebenaran dari Eftalia atau wanita yang Anda sebut Esma, Yang Mulia. Hanya itu yang saya minta, adalah izinkan aku membawanya dengan bantuan ibu pengasuh." Dan ternyata Nasser menguping pembicaraan mereka dari sisi lain ruang utama. Emir Al-Aziz bertanya padanya, "Mengapa kau melibatkan ibu pengasuh?" Gundoldu pun menjawabnya, "Dialah yang memberitahu Anda tentang Ertugrul dan membuatnya dipenjara. Dia menyayangi Anda seperti anak sendiri. Yang Mulia, dia tidak akan mengkhianatimu." Lalu Emir Al-Aziz bertanya padanya, "Kau bilang kalian tidak dapat membuatnya berbicara. Bagaimana kau bisa membuktikannya?" Lalu Gundoldu menjawabnya, "Bagian kepalanya, di balik rambutnya, dia memiliki tato lambang salib." Ingat, Templar yang datang ke istana untuk membunuh Ertugrul juga punya tato salib. Dari tatapan wajahnya, Emir Al-Aziz mulai mempercayai ucapan Gundoldu. Kemudian giliran Karatoigar yang masuk ke dalam ruang utama untuk bertemu dengan Emir Al-Aziz. Ia langsung berkata pada Emir, "Jika Anda menikahi putri dari pangeran kami wajib berpikir Anda telah bersekutu dengan pangeran kami dan memicu orang Turki untuk memberontak." Sultan pun berkata pada Karatoigar, "Setiap hari kami sudah hidup dalam kondisi perang dengan Sultan Alauddin Kaikubadmu. Tiada hari berlalu tanpa kalian melanggar perbatasan kami." Lalu Karatoigar menjawabnya, "Ayolah Yang Mulia, Anda tahu gesekan yang terjadi antara Anda dan tentara kami hanyalah semacam pergulatan. Tapi pernikahan ini bukan sekedar pelanggaran perbatasan, sama sekali berbeda. Ini adalah sebuah deklarasi perang." Lalu di tempat persembunyian di bawah toko karpet, Ertugrul dengan gelisah sedang menunggu kedatangan Halimeh. Ketika ia melihat kedatangan Halimeh, ia menatap Halimeh dengan tatapan penuh rindu. Begitu juga Halimeh menatap Ertugrul dengan tatapan penuh rindu. Ertugrul mendekati Halimeh dan berkata, "Jika kau tidak datang, hidupku serasa di neraka." Lalu Halimeh menjawabnya, "Bagaimana aku bisa tidak datang, Ertugrul?" Lalu Ertugrul menyambut perkataannya, "Dalam semua keadaan kita akan bersama dan kita tidak akan terpisahkan." Halimeh tersenyum mendengar ucapan Ertugrul, lalu tiba-tiba ia terlihat hendak menangis dan berkata, "Ketika kau memintaku untuk jadi istrimu, aku bilang tidak. Kau tidak tahu betapa sakitnya aku, Ertugrul. Aku mengorbankan diriku untuk ayah dan adikku. Jika kau merebutku dari Al-Aziz, kemarahannya akan membakar seluruh perkemahan suku Kai hingga menjadi abu, Ertugrul." Lalu Ertugrul berkata pada Halimeh, "Aku tahu semuanya, kemarin malam aku ke istana." Halimeh menangis mendengar itu. Ertugrul berusaha untuk menenangkannya. Lalu Halimeh berkata lagi, "Tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan menunggumu datang dan menyelamatkanku, Ertugrul." Ertugrul tampak senang mendengar ucapan Halimeh itu. Lalu ia berkata pada Halimeh, "Jika aku tidak datang, pahamilah bahwa Israel telah mengambil nyawaku." Lalu Halimeh berkata lagi, "Aku tidak bisa mengkhianati leluhurku, pendiri negara Seljuk ataupun mengkhianatimu. Sekarang pergilah, selamatkan sukumu dari para penjahat itu. Jangan mengkhawatirkanku. Semoga Allah memudahkan jalanmu, Ertugrul." Ketika Halimeh hendak pergi meninggalkan Ertugrul, Ertugrul memanggilnya lalu berkata, "Bukan Al-Aziz atau seluruh dunia bersatu untuk merebutmu dariku. Aku tidak akan membiarkanmu di tangan penjahat, dan aku tidak akan membiarkan mereka menguasai dunia. Aku akan datang untukmu, aku janji." Halimeh menangis bahagia mendengar ucapan Ertugrul itu padanya. Lalu ia juga berkata, "Aku tidak akan menikah dengan Al-Aziz dan akan menunggumu." Lalu ia pergi meninggalkan Ertugrul.
Pada malam harinya, Ertugrul Gundoldu bersama dengan kesatrianya berusaha untuk bertemu dengan Umi Hair untuk mempertemukan Esma dengan Sultan Al-Aziz. Sedangkan Nasser yang mengetahui rencana itu, ia berusaha untuk mencegahnya dengan mencari keberadaan Ertugrul di penjuru Aleppo. Dan di istana, Sultan Al-Aziz sedang berbincang dengan Pangeran Numan. Pangeran Numan bertanya, anak nakal yang bernama Karatoegar itu atas dasar apa ia kesini? Sultan menjawabnya, sebagai utusan untuk menyampaikan pesan Sultan Alaidin. Lalu Numan bertanya, apa yang akan Anda lakukan yang mulia? Emir pun menjawabnya, aku akan berkonsultasi dengan penasehatku, kami akan mengirim utusan ke suku Turki. Kami ingin menyampaikan pada orang Turki bahwa Karatoegar dan orang-orang sepertinya akan dihancurkan, dan pangeran mereka yang hilang sedang bersama kami. Kami akan mengundang ke pesta pernikahan siapa saja yang ingin mengakhiri rezim Alaidin Kaykubat. Dengan muka yang tampak ketakutan, Numan pun berkata, tapi ini akan berbahaya yang mulia. Lalu Sultan berkata lagi, lain kali kita akan membicarakan masalah ini lebih detail. Sementara itu, aku ingin membuat perubahan kecil kesepakatan terakhir. Aku memutuskan untuk menikahi Putri Halimah sebelum pesta pernikahan. Namun itu jika Anda tidak keberatan. Numan pun menjawabnya, silakan putuskan yang menurut Anda baik. Yigit yang mendengar keputusan ayahnya tampak terkejut dan marah. Ketika Sultan keluar dari kamar mereka, Yigit menghampiri Sultan lalu berkata, yang mulia jika diizinkan aku ingin bicara dengan Anda. Sultan pun mempersilahkannya dan Yigit melanjutkannya. Kakakku tidak akan mencintaimu, dia mencintai pria lain. Dengan tatapan penuh tanya, Sultan bertanya padanya, siapa? Lalu Yigit menjawabnya, Ertugrul Abi. Menjauhlah dari kakakku dan kami. Setelah mengatakan itu, Yigit segera pergi meninggalkan Sultan dengan penuh amarah. Lalu di sisi lain Aleppo, Umi Hair sedang menunggu kedatangan Ertugrul, dan ketika Ertugrul dalam perjalanan menuju Umi Hair, prajurit yang diperintahkan Nasser berhasil menemukan mereka dan menyerang mereka. Dan Esma mengambil kesempatan penyerangan itu untuk melarikan diri. Gundoldu mengingatkan Ertugrul bahwa Esma telah melarikan diri. Ertugrul pun berusaha mengejarnya. Lalu Esma masuk ke rumah seorang wanita dengan mengancamnya. Ertugrul yang mengejarnya pun kehilangan jejak Esma. Namun ketika ia mengintip ke sebuah rumah, ia melihat Esma berada di dalam sana. Esma di dalam sana sedang berusaha menuangkan sebuah cairan ke tubuhnya. Ertugrul yang mengetahui rencana Esma itu tampak marah dan berusaha menghentikan rencana Esma itu. Ketika Ertugrul hendak mendobrak pintu rumah itu, pintu itu terbuka dengan tubuh seseorang yang telah terbakar. Apakah tubuh seseorang yang terbakar itu adalah Esma, dan bagaimana Ertugrul menghadapi hal itu? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Ya guys, gimana videonya? Aku harap kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.